Alhamdulillah baik juga Pak. Iya. Saya dengar hari ini Bapak mau melakukan coaching ya? Iya betul sekali Bu. Dengan Pak Rauf? Iya tepat Iya. sekali. Betul. Sebelum Bapak melakukan coaching, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu kepada Bapak. Ya, baik. Dalam melakukan proses coaching itu, boleh kan Pak? Saya mau jawab pertanyaan. Tentu boleh Bu, silakan. Jadi nanti pada saat Bapak melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai rubrik. Kemudian apakah Bapak sudah menggunakan alur cerita atau belum? Apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach? Kemudian jawaban yang disampaikan coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan nanti? Iya. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching gitu. Iya. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh kan Pak? Iya, boleh sekali Bu, silakan. Iya. Langsung saja ya Pak. Iya. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Baik. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan antara lain adalah yang pertama mungkin kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, mungkin itu Bu. Iya, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu adalah kompetensi inti coaching ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Iya betul. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini, Pak? Nah, yang lebih spesifiknya mungkin yang akan saya laksanakan pertama mendengarkan dengan lebih aktif lagi. Betul. Dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot itu Bu. Pada coaching? Iya, pada coaching. Iya. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tepat gitu. sekali ya. Nah, kira-kira nih Bapak, indikator ketercapaian dari coaching ini apa Pak? Ya, jadi Bu, nantinya ketika proses coaching berlangsung, saya ingin coaching itu dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah ataupun rencana untuk permasalahan yang dialaminya itu Bu. Iya betul. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coach menemukan solusi ya, serta langkah-langkah atau rencana dari permasalahan yang dialaminya, begitu Pak? Iya betul sekali Bu. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih ya atas jawaban-jawaban dari Bapak. Selamat melaksanakan proses coaching sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Iya baik, sama-sama Ibu. Iya, terima kasih ya Pak. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rauf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Ya, syukur alhamdulillah ya. Baik Pak Rauf, boleh saya duduk di sini Pak? Boleh sekali Pak. Ya, hari ini saya sebetulnya nih ingin mengajak Pak Rauf untuk mengobrol-ngobrol hangat, mungkin agak sedikit lama sih. Akan tetapi Pak Rauf keberatan atau tidak ya? Oh tentu tidak Pak, tidak. Justru itu Pak, seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya perlu teman berbicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi begitu Pak. Iya. Baik, mudah-mudahan pembicaraan kita pada hari ini senantiasa bermanfaat ya Pak. Nah Pak Rauf, akhir-akhir ini saya perhatikan nih Pak Rauf ini seperti tidak bersemangat kelihatannya, apalagi ada yang saya perhatikan tiap ke sekolah itu terlihat murung. Apakah ada hal yang mengganggu pikiran Pak Rauf? Mohon maaf nih sebelumnya Pak Rauf. Gak apa-apa Pak. Terima kasih sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya. Begitu Pak, mungkin sebenarnya emang betul begitu Pak, kemarin-kemarin itu ada permasalahan yang agak mengganjal gitu, Pak. Baik. Nah, jadi kira-kira apa nih yang bisa saya bantu Pak?
Saya mungkin hanya ingin dapat solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya, lalu apa nih yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita pada kesempatan hari ini? Saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas. Itu permasalahan yang sedang saya hadapi. Jadi seperti itu. Coba Pak bisa diceritakan mungkin kepada saya apa sih yang membuat Pak Raup merasakan perasaan seperti itu? Saya merasa saat mengajar murid-murid itu kurang memperhatikan saya, Pak, dan ini membuat saya kurang bersemangat begitu, Pak, dalam pembelajaran tersebut. Kira-kira apa nih yang membuat Pak Raup itu sendiri merasa kurang bersemangat, Pak? Saya merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik begitu, Pak. Ya, maksudnya murid-murid di sini apakah murid-murid tersebut tidak belajar atau bagaimana, Pak? Untuk tidak belajar tidak juga sih, Pak. Hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas murid-murid itu seperti lesu gitu, Pak. Kurang termotivasi, mereka seperti malas dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas gitu. Oh, seperti itu. Baiklah Pak, saya mengerti apa yang Pak Raup maksud. Nah, sekarang coba Pak Raup jelaskan dulu nih bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Pak Raup itu mengajar di dalam kelas. Ya, seperti biasa, Pak. Mungkin dalam pembelajaran di kelas itu pertama itu berdoa. Setelah berdoa saya melakukan apersepsi gitu, Pak, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid menyimak lalu mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh, tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ada yang salah mungkin dengan proses pembelajaran saya di kelas tersebut, Pak? Menurut Pak Raup sendiri itu salahnya di mana ya? Sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya gitu, Pak. Oh, seperti itu. Baiklah Pak, kurang mengerti. Ya, baik, yang ingin saya tahu apakah mungkin selama ini sudah pernah Pak Raup lakukan untuk bisa membuat murid itu semangat atau belum? Saya sudah mencobanya begitu, Pak, beberapa kali malah mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau semacam game begitu, Pak. Putarkan video pembelajaran, mengajak belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan tersebut berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat begitu, Pak. Apakah ini kan berlangsung setiap hari ya di dalam proses kegiatan belajar mengajar, atau hanya hari-hari tertentu saja, Pak, yang dilaksanakan? Tidak sih, Pak, itu ada momen ketika malas. Namun saat pelajaran matematika dan tematik yang ada SBDP seperti kegiatan menggambar dan menyanyi, mereka mulai menunjukkan antusiasnya pada pelajaran tersebut. Nah, kalau boleh nih saya simpulkan, pembelajaran yang Bapak lakukan ini sebenarnya sudah menyenangkan, Pak. Nah, dan belum tentu membosankan bagi murid, Bapak. Jadi yang membuat Pak Raup merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu, kan? Iya, betul, Pak. Sepertinya memang begitu, Pak. Namun seperti mempengaruhi semangat saya begitu secara keseluruhan, Pak. Jadi kalau pelajaran tersebut disukai, kenapa pelajaran yang lain tidak begitu, Pak? Oh, baiklah kalau begitu. Berarti Pak Raup sudah tahu kan sekarang yang menyebabkan turunnya semangat Pak Raup sendiri di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Terus ada lagi nih yang Bapak menurut Bapak sendiri ada hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar?
Ya sepertinya sih tidak ada Pak. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran yang saya berikan begitu Pak. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Bapak sendiri dari beberapa penjelasan Pak barusan? Tadi ada tidak yang ingin Bapak perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid sehingga murid tersebut lebih aktif dan senang dalam pembelajaran. Wah, luar biasa, hebat sekali Pak Rauf. Iya. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi prioritas utama Pak Rauf setelah ini? Pertama mungkin akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga murid lebih aktif dan semangat begitu Pak. Iya. Semoga murid mendapatkan imbas dari semangat saya dan itu Pak mungkin. Pertamanya mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu begitu Pak. Iya betul. Jadi itu langkah yang tepat sekali ya Pak Rauf. Iya betul. Adakah hal lain yang mungkin Pak Rauf lakukan nantinya? itu Pak, saya sempat melihat Pak Agus saat mengajar, kemudian murid diajak mengatur napas. Itu bagaimana ya Pak bisa memperbaiki semangat pada siswa itu? Dengan cara mengatur napas tersebut gitu ya. Pak. Apa itu namanya Pak? Oh itu namanya Pak. Itu namanya adalah penerapan pembelajaran sosial emosional Pak. Dengan menimbulkan semangat baru dan melaksanakan teknik stop, di mana di sini siswa kita ajak fokus kembali Pak. Yang tadinya kurang bersemangat, kita bangkitkan lagi semangat siswanya. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional, apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa itu lebih bersemangat lagi Pak dalam belajarnya. Oh begitu. Iya. Jadi saya kurang begitu paham itu Pak. Mungkin nanti untuk pembelajaran ke depan saya ingin bertanya lagi kepada Pak Agus tentang teknik stop itu Pak. Ya, baik Pak Rauf, nanti akan saya berikan materi PSE-nya ya. Ya. Ini bersama rekan-rekan guru yang lain juga. Kalau tidak, mungkin nanti juga saya akan share di grup WA-nya apa itu PSE maupun KSE dan mungkin bagaimana pula penerapan serta apa manfaatnya. Nanti tolong diingatkan ya Pak. Iya Pak, insya Allah. Ya, Pak. ya. Kemudian Pak Rauf di sini kira-kira siapa nih yang bisa membantu Pak Rauf dalam hal ini? Mungkin nanti saya akan mencoba mengajak Ibu Kati untuk membantu saya dan kami nantinya bisa belajar bersama begitu Pak. Bagus itu Pak. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Pak Rauf gambarkan lagi komitmen apa kira-kira nih yang bisa Bapak lakukan untuk kembali bersemangat dalam mengajar dan nantinya berdampak pada siswa yang Pak Rauf ajarkan. Mungkin pertama saya akan memperbaiki dulu tentang suasana hati dulu ya Pak. Ya, betul. Terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Bupati untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional itu Pak. Ya. Seperti yang Pak Agus laksanakan di kelas begitu Pak. Nah itu bagus sekali betul Pak ya. Karena semangatnya Bapak ini saya yakin Bapak nantinya bisa tetap semangat demi anak-anak ya, dimana anak-anak itu merupakan suatu. Nah bagus sekali ya Pak, Bapak nantinya akan yakin bahwa Bapak pasti bisa tetap semangat dalam memberikan pembelajaran terhadap anak-anak. Iya begitu Pak. Semangat juga untuk Pak Agus mungkin. Ya. Terima kasih atas saran diskusinya hari ini. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat lagi karena dibantu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi begitu Pak. Iya, sama-sama Pak. Semoga bermanfaat ya. Dan saya ini mau ke kelas dulu ya Pak. Oh iya, saya izin sama-sama pamit Pak. dulu ya. Assalamualaikum Pak Rauf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana Pak Agus proses coachingnya menurut Bapak lancar? Iya, alhamdulillah wa syukurillah Ibu. Tadi coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Iya. Setelah Bapak melakukan coaching, begini ya Bu. Iya. Setelah saya melakukan observasi tadi, saat Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Ya, tentu sangat boleh, silakan. Iya. Kira-kira apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya Pak? Iya, baik. Terima kasih Ibu. Tadi pada saat proses coaching berlangsung, saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi juga, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan tentunya oleh coach itu sendiri. Kemudian saya juga ini sudah berusaha menggali potensi-potensi dari coach tersebut untuk menemukan berbagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Iya, jadi Bapak sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta. Iya. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Bapak, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi kalau menurut saya Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Bapak juga sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Bapak sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik Pak. Nah, tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat bahwa Bapak itu sudah fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Bapak sudah mencapai kompetensi presentnya atau kehadiran penuhnya gitu Pak. Sudah mendengarkan aktif, juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kira-kira nih Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Pak? Ya, baik Bu. Nah, di sini saya sendiri mungkin Bu ingin mempelajari lebih dalam lagi terutama tentang alur Tirta itu sendiri, di mana pada proses coaching alur Tirta itu menjadi acuan kita melaksanakan proses coaching tersebut, sehingga nantinya ketika saya melakukan kegiatan coaching itu kembali hasilnya akan lebih baik lagi Bu itu. Iya betul. Jadi kalau menurut saya Bapak itu sudah luar biasa sekali ya Pak. Jadi Bapak ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur Tirta, proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya. Baik, Bapak yang sudah Bapak lakukan tadi pada proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Ya.